Halo sahabat harga, kembali lagi nih bersama Mods yang bakal menemani sahabat harga di live apoteker pada kesempatan kali ini dari keluarga Padang ya, dari keluarga 16 Padang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Menurut juga ya. Baik sahabat harga, pada kesempatan kali ini kita akan live di apoteker bersama apoteker dari keluarga 16 ya, dari keluarga 16 Padang. Ya, Kak Nurul boleh. Kedengaran, Bang? Kita hari ini temanya tentang, boleh dibantu temanya Kak Nurul? Temanya bronkitis. Penyakit bronkitis. Gimana? Gimana sudah? Gimana? Gimana, Bang? Agak putus-putus. Kedengaran nggak suaranya, Bang? Kedengaran suaranya, Bang? Sekarang? Dimulai. Nurul dekat di angin. Nurul dekat di angin. Nurul dengar suara. Agak kurang jelas, Bang. Kurang jelas. Ya. Gimana sudah dengar? Ya, sekarang udah. Baik, langsung saja boleh Nurul. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Arga dan kepada seluruh sahabat yang sudah bergabung di live IG pada sore hari ini. Tanpa memperpanjang kata pembukaan ya Bang, langsung aja sesuai topik kita pada sore hari ini adalah terkait bronkitis dan obatnya. Sebelumnya sahabat Arga udah pernah mendengar nggak sih kata bronkitis? Belum, boleh sama-sama kita cek materi Ya, pada sore boleh. hari ini. Boleh perkenalan dulu Nurul. Oh iya, perkenalkan sebelumnya nama Aulian Ruf ada, apoteker dari Apotek Keluarga. Untuk posisi sekarang itu di Apotek Keluarga 16 Padang. Di Jalan Gunung Pangilun. Apa Bang? Jalan Gajah Mada ya. Nah, di Jalan Gading Mada Gunung Pangilun. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan aja ya Bang, terkait bronkitis. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut terkait bronkitis, kita mulai dulu dari awalnya, itu terkait definisi. Nah, sebenarnya bronkitis ini di bagian mana masalahnya gitu. Nah, pokok pembahasan kita sekarang adalah di bagian saluran pernafasan. Sahabat Arga tahu kan kalau saluran pernafasan itu merupakan salah satu bagian vital dari organ tubuh manusia. Nah, bronkitis ini adanya penyakitnya di saluran pernafasan, tepatnya itu di paru-paru. Jadi di paru-paru kita itu ada namanya bronkus. Nah, di bronkus itu ketika ada sesuatu yang nggak sesuai, ada namanya penyakitnya bronkitis. Kita bagi dua dulu terkait kata dari bronkitis ini, terbagi atas bronki dan kitis. Bronki ini merupakan bronkus yang mana fungsinya itu untuk membawa saluran udara ke paru-paru. Nah, terus yang kedua adalah kitis, infeksi atau peradangan.
Sehingga kalau kita gabungkan, kata bronkitis ini merupakan infeksi atau peradangan yang terjadi pada saluran pernafasan yakni bronkus, yang mana fungsi dari bronkus itu sendiri adalah untuk membawa udara ke paru-paru. Nah, itu terkait definisinya, Bang. Oke, next. Oh iya, kepada sahabat Arga, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti boleh disampaikan di kolom komentar atau di akhir sesi nanti. Ya, mungkin apoteker kita ini memaparkan materi kita pada kesempatan kali ini cukup menarik ya. Belum kita sematkan yang mana temanya hari ini yaitu penyakit bronkitis dan obatnya. Jadi sahabat yang penasaran nih dengan tema kita yang cukup menarik pada hari ini, boleh nanti diajukan pertanyaan di kolom komentar yang insya Allah akan dijawab oleh apoteker kita. Kita sapa-sapa dulu nih sahabat Arga nih kayaknya ya Kak, boleh dibantu ya Kak ya. Ada halo Kak Rina Akma, halo Kak Dwi Gita, sahabat kita, halo Ainia, halo Intan, halo Kak Wilda, halo Dianita, halo Kak Anissa Karima, sahabat kita, halo Dini, halo sahabat kita juga. Ya baik Kak, boleh Kak. Kita lanjut ya terkait definisi dari bronkitis tadi udah. Nah, sekarang kita lihat di angka kejadiannya. Sebenarnya berapa sih persentase atau angka kejadian, apakah banyak atau sedikit? Ternyata untuk angka kejadian bronkitis ini di Indonesia bahkan di dunia itu cukup tinggi. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Ternyata dikarenakan adanya peningkatan dari polusi udara seperti transportasi, limbah industri, terus juga ada beberapa penyebab-penyebab lain seperti asap rokok dan lainnya. Jadi angkanya cukup tinggi Bang untuk kasus bronkitis ini, sahabat Arga juga. Berarti karena salah satunya itu asap rokok. Ya, itu yang sehari-hari kita sering temukan, misalkan di sebelah kita kadang ada orang yang merokok kan Bang. Itu biasanya berarti bisa karena perokok pasif dan perokok aktif. Ya, bisa. Hanya yang setelah ini Bang. Yang selanjutnya itu penyebabnya kita bahas tadi udah ada di spill sedikit kalau berdasarkan polusi. Ternyata untuk penyebab penyakit bronkitis ini ada berdasarkan 2 kategori, sahabat Arga. Yang pertama itu kategorinya adalah penyebab infeksi, dan yang kedua itu adalah penyebab non-infeksi. Untuk penyebab non-infeksi itu yang tadi seperti polusi industri, asap rokok, polusi asap kendaraan, terus juga ada alergen lain seperti debu. Terus yang kedua adalah penyebab infeksi. Nah, untuk penyebab infeksi ini penyumbang persentase terbesar. 90%-nya itu berdasarkan virus, dan yang 1%-nya berdasarkan bakteri. Nah, virus-virus apa aja yang sebenarnya merangsang terjadinya penyakit bronkitis ini, seperti virus influenza atau virus ranavirus yang berkepanjangan atau penyembuhannya itu lama. Itu terkait penyebabnya Bang. Jadi boleh sahabat aja kalau diingat kalau penyebabnya itu ada berdasarkan infeksi dan non-infeksi. Nah, tadi dari Bang Mot itu ada skill terkait risiko orang yang rokok aktif dan pasif. Sebenarnya siapa aja yang benar-benar berisiko terjangkit faktor risiko penyakit bronkitis ini. Ada beberapa orang. Jadi yang pertama itu emang menjadi perokok aktif atau pasif. Yang kedua, usianya yang rentan kena itu adalah usia kurang dari 5 tahun dan atau 40 tahun ke atas. Terus orang yang berisiko ketiga terjangkit bronkitis adalah orang yang tidak melakukan vaksinasi pneumonia dan flu. Yang keempat itu juga yang berisiko adalah orang yang sering terpapar zat-zat berbahaya seperti yang tadi polusi industri, misalkan ada kandungan amonia, klorin gitu. Terus yang kelima, siapa aja sih yang berisiko? Ini juga rentan sih pada orang-orang yang imunitas tubuhnya rendah, seperti orang yang mengidap penyakit kanker, terus juga orang-orang yang mengidap penyakit autoimun. Terus yang terakhir siapa aja yang berisiko? Yang berisiko terakhir adalah orang yang sudah ada penyakit dahulu.
Jadi ini merupakan komplikasi dari penyakitnya sebelumnya. Itu terkait orang-orang yang berisiko terjangkit bronkitis. Oke, baik. Berarti tadi Kak Nurul ini menyebutkan itu usia yang bisa faktor risiko bronkitis itu kurang dari 5 tahun nih. Kenapa nih? Berarti masih tergolong anak-anak ya atau balita? Itu kenapa kebanyakan usia tersebut yang terkena bronkitis? Kenapa misalnya nggak kayak seperti udah SMP atau SMA usia yang 17 tahun gitu? Iya Bang juga. Kalau misalkan kenapa usia rentan 5 tahun itu agak rentan terkena dari bronkitis? Karena penyebabnya yang faktor risiko yang pertama tadi proaktif dan pasif. Bisa jadi di lingkungannya, di lingkungan anak ini adalah adanya orang yang aktif merokok gitu. Jadi secara tidak langsung dia menjadi perokok pasif kan. Kan nggak mungkin juga anak-anak di bawah 5 tahun bilang jangan merokok dekat dia gitu. Jadi orang di lingkungan sekitarnya yang harus aware gitu. Gitu Bang. Makanya anak usia 5 tahun rentan. Oke, berarti ini salah satu misalnya orang tuanya nih ya yang merokok ya, karena dia di bawah 5 tahun itu karena orang tuanya merokok, jadi si anaknya jadi perokok pasif dan dapat menyebabkan bronkitis salah satunya. Terus juga daya tahan tubuh anak di bawah 5 tahun itu kan masih juga perlu diwaspadai gitu. Nah, salah satu tadi juga apoteker Nurul juga menyebutkan kalau misalnya itu imunnya yang lemah nih ya, imunnya yang lemah, itu imunitas tubuh yang lemah. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak sendiri itu ada nggak vitamin atau suplemen yang direkomendasikan bisa dikonsumsi? Iya, Kalau untuk meningkatkan untuk menjaga daya tubuh, terutama itu emang dari makanan yang pertama kan Bang, dijaga makanan, terus juga ada bantuan dari suplemen seperti suplemen yang mengandung vitamin C, pokoknya lengkap vitaminnya untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Berarti memang bisa dari jaga daya tahan tubuh dan konsumsi suplemen juga bisa ya? Iya. Boleh lanjut materinya. Kita tadi udah bahas definisi, prevalensi, sama faktor penyebab dan faktor risiko. Masih bingung mungkin terkait gimana sih kalau gejalanya bronkitis ini gitu, apakah setiap penyakit itu bisa dikatakan bronkitis gitu. Jadi untuk bronkitis ini ada beberapa gejala atau hal-hal yang dirasakan pasien gitu. Yang pertama adalah batuk berdahak. Kondisi batuk berdahaknya ini sputum atau dahaknya itu kental atau putih. Terus yang kedua demam tinggi. Terus yang ketiga sakit tenggorokan, apakah itu radang tenggorokannya gatal. Terus ada juga nyeri ini di segala bagian, apakah itu nyeri dada, nyeri otot, lemas, gitu. Terus yang terakhir juga ada sesak nafas. Ini terkait gejala-gejala. Ya Bang? Berarti kalau misalnya gejala bronkitis ini, kalau misalnya batuk kering, itu termasuk gejala bronkitis atau tidak? Kalau untuk batuk kering. Kita lihat dulu. Kalau batuk kering, kalau misalkan ini terkait gejala. Ketika gejalanya itu masih kurang dari 1 minggu, belum bisa kita katakan itu pasien mengidap bronkitis. Bisa jadi dia hanya mengidap batuk atau flu biasa. Berarti dia kalau misalnya batuknya itu masih belum 1 minggu, berarti belum bisa nih ya diidentifikasi kalau dia itu gejalanya termasuk gejala bronkitis. Ya, betul. Ya. Ini nanya lagi nih. Apakah semua orang dengan gejala tersebut akan dikatakan mengidap bronkitis? Nah, itu katanya poinnya. Ketika gejala-gejala yang kita rasakan tadi, misalkan seseorang itu merasakan seluruh gejala yang disampaikan tadi kan Bang, apakah semuanya bronkitis? Nah, ternyata belum bisa kita menyampaikan kalau misalkan itu udah bronkitis. Bronkitis ini ternyata ada 2 tipe juga Bang. Jadi bronkitis ini tipe kedua, yang pertama itu bronkitis akut dan yang kedua adalah bronkitis kronis. Kita bahas satu-satu dulu ya Bang terkait tipe-tipenya. Yang pertama itu tipe dari bronkitis akut. Bronkitis akut ini adalah ketika
gejala yang disampaikan tadi itu berlangsung dari 10 sampai 14 hari. Itu dikatakan bronkitis akut. Terus yang kedua, batuk yang diderita oleh pasien itu mencapai 3 minggu. Jadi 3 minggu nggak sembuh-sembuh batuknya. Terus yang ketiga, bisa juga berdasarkan karena infeksi yang menyerang dari bronkus itu sendiri. Misalkan awalnya pasien ini mengidap infeksi saluran pernafasan atas. Karena belum sembuh, maka berkembang menjadi penyakit bronkitis akut. Tapi untuk bronkitis akut ini biasanya bisa sembuh dengan pemberian obat yang belum lengkap gitu. Terus yang kedua, bronkitis kronis. Kalau untuk bronkitis kronis ini sendiri terjadinya sekitar 3 bulan atau beberapa kali dalam jangka waktu lebih kurang 2 tahun. Nah, untuk penyakit bronkitis kronis ini sudah bisa dimasukkan ke golongan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Jadi ini lebih sering berisiko pada orang dengan usia 40 tahun ke atas. Sedangkan kalau bronkitis akut tadi itu usianya 5 tahun ke bawah, Bang. Jadi untuk anak-anak usia 5 tahun tadi ketika dia terhidap bronkitis itu bisa tergolong bronkitis akut yang bisa disembuhkan. Baik, kalau misalnya untuk anak-anak ini dia mengalami mengidap bronkitis akut, lalu obat seperti apa yang dapat diberikan biasanya? Untuk obat-obat yang diberikan. Obat seperti apa yang biasa diberikan oleh mereka mengidap bronkitis? Yang pertama obatnya itu yang bisa diberikan adalah untuk mengurangi gejalanya, Bang. Misalkan anaknya demam atau nyeri, itu bisa diberikan ibuprofen atau paracetamol. Terus jika ada batuk bisa diberikan obat yang memiliki golongan ekspektoran, antitusif untuk meredakan gejala dari batuknya. Terus ditambah dengan beberapa suplemen yang menjaga untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Itu biasanya, Pak. Oke. Kalau misalnya si anak ini susah nafas, bagaimana? Kalau anaknya susah nafas, biasanya itu dokter nanti akan meresepkan obat-obat yang digolongkan kepada bronkodilator, yang mana obat bronkodilator ini bisa melebarkan saluran pipa dari pernafasan pasien. Oke. Boleh kita jeda sebentar nih ya Kak ya. Jadi ada sahabat kita bertanya nih dari akun Yulian Riani 598. Iya. Ya, pertanyaannya yakni mau tanya nih Bu Apoteker, apa beda sakit bronkitis dengan sakit TB? Mohon penjelasannya Bu. Jadi perbedaannya itu kira-kira kalau kita misalnya kayak masyarakat awam ya, yang nampak itu perbedaannya seperti apa kira-kira? Kalau perbedaannya itu bisa dilihat dari gejalanya. Seperti tadi bronkitis itu kan gejalanya ada seperti batuk, lebih kurang sama ya sama TB karena ini kan menyinggung terkait pernafasan keduanya. Jadi mirip-mirip. Tapi ada hal yang lebih di tuberkulosis. Kalau tuberkulosis itu nanti ada seperti penurunan berat badan atau batuk berdarah. Terus juga ada seperti bahunya agak meninggi gitu, Bang. Dan berarti perbedaan yang nampak itu kalau misalnya dia TB itu dia salah satunya batunya itu berdarah ya? Ya, terus juga gitu. Batunya berdarah terus bahunya itu meninggi gitu. Ya, terus badannya turun drastis berat badannya. Berarti kalau untuk pengidap yang bronkitis bagaimana berat badannya? Apa juga sama seperti TB itu berat badannya turun atau gimana? Enggak, Bang. Jadi untuk bronkitis itu gejala yang disampaikan tadi karena dia mempengaruhi dari bronkusnya. Kalau tuberkulosis kan bakteri tuberkulosa, yang mana nanti untuk lebih lanjutnya itu kita nggak bisa diagnosa pribadi, jadi ada diagnosa lanjut dari dokter seperti pemeriksaan bakteri tahan asam kalau untuk TB, terus kalau bronkitis ada seperti pemeriksaan laju endap darah, pemeriksaan kadar gas oksigen. Jadi kita nggak bisa memutuskan ketika ada gejala ini kita akan didiagnosa TB, atau ketika kita
dengan gejala ini akan didiagnosa bronkitis. Kan lebih baiknya ketika ada keluhan, misalkan kan ini sama-sama gejalanya batuk. Kalau misalkan batuk dari pasiennya itu sudah lebih dari seminggu, itu mulai harus aware apakah harus ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu kan. Oke, jadi gitu ya Kak ya, ke akun Yuliandriani 598. Jadi kalau misalnya untuk TB sendiri itu salah satu gejalanya itu yang nampak itu batuknya berdarah, bisa batuk berdarah, terus bahunya ini juga meninggi nih. Mau sendiri juga baru tahu nih bahunya bisa meninggi, lalu turun berat badan juga. Jadi seperti itu kalau misalnya sahabat Arga mengalami gejala-gejala tersebut, langsung ke dokter ya untuk konsultasi dan mendapatkan tindakan pelayanan medis berikutnya. Kayaknya sepertinya keluarga Padang sedang mengalami gangguan sinyal nih sahabat Arga. Kayaknya sedikit terganggu kita ya. Oke. Ya sahabat Arga, keluarga Padang keluar nih kayaknya mengalami gangguan sinyal. Jadi begitu sahabat Arga, seperti misalnya gejala yang nampak itu kalau untuk TB itu gejalanya masa punya region. Gejala yang nampak itu TB itu bisa diidap oleh anak berusia di bawah 5 tahun dan di atas 40 tahun. Dan perbedaannya dengan TB itu, kalau TB sendiri itu dia gejalanya salah satunya bisa batuk berdahak, bahunya meninggi, dan juga yang terakhir itu salah satu yang disebutkan apoteker kita tadi turun berat badan. Jadi kalau kita mengidap TB itu bisa turun berat badan yang dapat harga. Ya Kak, boleh dilanjutkan lagi Kak. Ini. Ya maaf sahabat Arga Bang, sinyalnya terkendala sedikit. Ya. Cuaca di Padang ini bagaimana cuacanya? Panas, terik, berawan, hujan? Kalau untuk cuacanya itu agak sedikit gimana ya, nano Bang. Kadang paginya panas, terus malamnya hujan gitu. Berarti kalau sekarang ini hujan? Sekarang masih agak mendung. Kayaknya udah mau hujan juga nanti. Oke Kak, ini Mas ada pertanyaan lagi nih ya. Ada pertanyaan lagi, apakah dari gejala tentang bronkitis tadi bisa didiagnosa diri kalau kita itu bronkitis? Apa Bang? Jadi ada pertanyaannya, Mas bertanya apakah dari gejala tentang bronkitis tadi bisa didiagnosa diri kalau kita itu bronkitis? Benar. Ketika kita ada suatu penyakit atau keluhan yang kita rasakan, pasti kita akan seperti searching di internet terkait gejala-gejala itu. Ya. Jadi itu yang harus kita kita reminder ke diri kita pribadi sahabat Arga. Jadi stop untuk self diagnosa atau mendiagnosa diri pribadi kalau misalkan itu merupakan penyakit misalnya bronkitis yang kita idap. Nah, gimana caranya ketika kita merasakan gejala atau keluhan tersebut adalah yang pertama itu kita harus peduli dulu terhadap keluhan yang kita rasakan. Ketika keluhan yang kita rasakan itu sudah mulai mengganggu keadaan pribadi kita, sebaiknya kita melakukan konsultasi kepada dokter. Biasanya untuk menegakkan seseorang itu terkena bronkitis atau penyakit lain, dokter akan melakukan pemeriksaan. Apakah itu pemeriksaan dada, paru-paru, bahkan untuk lebih validnya akan ada dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti yang tadi misalkan kayak TB itu pemeriksaan bakteri tahan asam. Terus untuk kalau bronkitis ini seperti laju kadar gas oksigen dalam tubuh, terus pemeriksaan fungsi dari paru-paru itu menggunakan alat-alat seperti ronsen gitu. Jadi yang perlu diingat sahabat Arga dan juga Bang itu jangan self diagnose terkait penyakit yang kita derita. Berarti kalau untuk diagnosa diri sendiri itu berarti kurang baik Bu ya, berarti untuk self diagnosis itu jadi tidak sangat tidak dianjurkan. Jadi saudara kalau misalnya ada gejala nih sakit ini sakit itu jangan langsung self diagnosis gitu. Langsung kalau bisa langsung tanyakan kepada yang ahlinya gitu ya. Ya kan.
Oke, kita sapa-sapa dulu nih Kak. Kita sapa-sapa dulu nih sahabat harga kita yang udah bergabung dari tadi nih. Halo Kak Mulia, halo Kak Aini, halo Yuniati, halo Kak Yati, halo Kak Dian, halo Kak Yulian Brian. Iya. Kami juga ya Bang ini. Ya, ya boleh Kak lanjut Kak. Materinya. Kebetulan nih Bang, untuk Apotek Keluarga 16 Padang, alhamdulillah tahun ini itu tepat 1 tahunnya berdiri. Jadi pas 1 tahunnya kemarin itu Iya. tanggal 9 Oktober. Jadi kebetulan, ya jadi bulan ini itu ada beberapa produk yang dipromokan juga. Terus juga ada cek kesehatan gratis juga di sini menggunakan Quantum Bang. Jadi untuk sahabat Arga yang di area Padang boleh mengunjungi Apotek Keluarga 16 Padang di Jalan Gajah Mada Gunung Tangguh. Ya, jadi berarti ada cek kuantum juga nih ya di keluarga Ya. di keluarga 16. Minggu ini. Iya, minggu ini Bang. Itu sampai kapan? Oh minggu ini aja, berarti 1 minggu full itu dia ada cek kesehatan kuantumnya. Iya, 1 minggu full. Mulainya kemarin udah dari hari Senin sampai, kalau 1 minggu kan sampai hari Minggu. Mulainya bisa dari jam 2 siang sampai malam. 2 siang sampai jam 10 malam berarti ya? Atau sampai tutup? Ya, oke. Berarti sekedar informasi kalau untuk sahabat Arga yang mau cek kesehatan kuantum itu kita analis magnetik ya. Jadi kita pegang alatnya itu ditempelkan ke dada kita seperti ini, kira-kira seperti ini. Jadi nanti kita analis alatnya itu menganalisa magnetik yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita bisa mendeteksi hormon pria, hormon wanita, bisa kadar kepadatan tulang, usus, jantung, hati, paru-paru, semua vitamin, ya apa yang kurang dalam tubuh kita itu bisa semua. Jadi sahabat harga kalau mau cek kesehatan kuantum itu gratis ya di Apotek Keluarga 16. Jadi di Jalan Gajah Mada nomor 88 ya, nomor 8 ya. Gunung Pangil. Dan insya Allah langsung dilayani oleh apoteker Nurul nih yang di keluarga 16. Ya. Insya Allah. Saya ke mampir ya. Ya, dan juga di Apotek Keluarga 16 ada promo juga nih ya, sahabat harga. Di sekedar informasi, kita ada juga promo seperti Bandit, Baby Fever dan Salmon Sirup. Ada Bandit juga tolak angin dan Sebel Z Strip. Ada juga hand sanitizer dan masih banyak lagi promo lainnya. Kalau misalnya sahabat harga mau delivery ke AK16 gimana nih Kak? Ya kalau untuk delivery itu akan kita fasilitasi juga Bang. Jadi kalau misalkan sahabat Arga misalkan kepepet atau darurat nggak bisa ke apotek, itu nanti bisa ada delivery order dari Apotek Keluarga. Terus atau mau apa? Bisa dihubungi ke nomor mana Kak? Oh, ini mau dicatat atau gimana Bang? Disampaikan di kolom komentar? Ya, boleh disampaikan aja. 0853 kalau nggak salah 0853 gitu. 0853 6390 7590. Oke, baik sabar itu nomornya sabar harga. Jadi kalau sabar model itu juga bisa nih. Oke, baik Kak, kita lanjut lagi nih ya materi kita ya, yang cukup menarik banget nih, penyakit bronkitis. Soalnya Mos juga salah satu alumni pengidap bronkitis. Mos juga ya salah satunya juga Mos juga dulu pernah mengidap bronkitis dan alhamdulillah udah dinyatakan sembuh oleh dokternya. Dan itu konsumsinya waktu itu 6 bulan berturut-turut, jadi 2 minggu sekali sampai 1 bulan sekali terus konsultasi dengan dokter dan selama 6 bulan. Oke, baik, berarti kan ini ada lagi pertanyaan nih, bagaimana cara mengobati kalau kita itu udah terjangkit? Apakah harus dioperasi atau bagaimana? Kalau dari pengalaman Abang tadi gimana Bang? Apakah ketika didiagnosa bronkitis langsung dioperasi? Kalau dari pengalaman itu minum obat 6 bulan berturut-turut nggak operasi. Nah benar,
ketika kita didiagnosa bronkitis, itu ada beberapa terapi yang diberikan oleh dokter, Bang. Yang pertama itu terapi dengan pengobatan, terus yang kedua ada juga dengan terapi dengan non-pengobatan. Yang pertama kita bahas dulu terkait terapi dengan pengobatan itu apa aja sih. Nah, ketika seorang itu didiagnosa bronkitis, dilihat dulu berapa parahnya bronkitisnya, apakah ringan, sedang, atau berat. Nah, jika bronkitisnya masih akut atau ringan, biasanya dokter akan meresepkan beberapa obat, seperti obat untuk membantu meredakan nyeri dan demam, seperti ibuprofen dan paracetamol tadi. Terus yang kedua, juga diberikan obat untuk meredakan batuknya, seperti obat dengan kandungan golongan ekspektoran, antitusif, mukolitik gitu. Terus untuk pengobatannya ketika bronkitis ini sudah di tahap kronis, itu bisa ditambah dengan memperhatikan beberapa faktor penyebabnya. Misalkan, kalau misalkan bronkitisnya itu disebabkan oleh infeksi bakteri, maka yang diberikan adalah antibiotik. Kalau misalkan infeksinya disebabkan oleh virus, maka akan diberikan obat yang merupakan golongan dari antivirus. Jadi ini poinnya yang sebenarnya poin penting sih. Kadang ketika ke apotek itu langsung bertanya antibiotik. Tapi kita sebenarnya harus tahu penyakit itu sebenarnya karena bakteri atau virus. Jadi ini harus dipentingkan. Terus yang kedua adalah obat dengan golongan kortikosteroid atau obat untuk antiinflamasi, yang mana juga membantu meredakan gejala dari bronkitis itu sendiri. Terus yang terakhir adalah golongan bronkodilator tadi, yang gunanya adalah untuk melebarkan pipa pada saluran pernafasan kita. Jadi itu obat-obat yang bisa diberikan untuk pasien dengan kondisi bronkitis akut atau bronkitis kronis. Oke. Baik, berarti kalau misalnya untuk disebabkan oleh bakteri kan itu biasanya diberikan oleh antibiotik, dan juga kalau misalnya virus itu antivirusnya. Contoh obat yang seperti antivirus ini salah satunya itu seperti apa yang bisa diberikan untuk mengidap bronkitis? Kalau untuk antivirusnya seperti azitromycin, favipiravir, terus kalau antibiotik seperti amoxicillin. Tapi untuk pemberian obat-obat ini perlu digarisbawahi adalah berdasarkan resep dari dokter, Bang, karena obat-obat seperti antibiotik, antivirus ini merupakan golongan obat keras yang harus didapatkan dengan resep dokter. Ya, baik. Ada informasi kalau misalnya sahabat ke apotek itu harus tahu nih dulu nih penyakitnya apa, jangan langsung misalnya langsung minta antibiotik, mana tahu penyebabnya itu karena virus, mintanya antibiotik tentu dia tidak bekerja dengan baik ya. Ya Kak ya, jadi obatnya itu malah nggak berfungsi dengan baik karena dia penyebab virus dikasihnya antibiotik. Oke, ya Kak, boleh lanjut. Kalau misalnya untuk terapi tanpa pengobatan itu bagaimana? Terapi tanpa pengobatan itu dari diri kita sendirinya lagi, Bang. Jadi ada beberapa poin. Nah, poinnya itu yang pertama adalah cukup istirahat. Yang kedua, minum air putih yang banyak. Nah, untuk terapi non-pengobatan ini, poin 1 dan poin kedua itu sepertinya kayak sulit-sulit gampang gitu untuk kita laksanakan. Misalkan seperti cukup istirahat. Apalagi sekarang kita itu punya yang namanya sebuah kayak benda peta yang kita selalu pegang di tangan, itu kayak handphone. Handphone itu kan kalau misalkan kita lagi agak gabut atau lagi mageran pasti kurang memegang handphone, scrolling, makanya jadi kurang istirahat. Terus juga yang kedua adalah minum air putih yang lebih banyak. Kadang kita lebih suka minum minuman yang seperti boba, minuman yang fast food atau cepat saji gitu. Itu sebenarnya terapi tanpa pengobatan yang seperti. Terus yang ketiga juga menghindari asap rokok sebagai pencetus terbesar dari bronkitis. Terus yang terakhir juga ketika kita mengidap atau didiagnosa bronkitis, ketika kita mau beraktivitas di luar ruangan, itu diharapkan itu menggunakan masker untuk mengurangi timbulnya beberapa penyebab lain. Seperti ketika kita nggak pakai masker keluar rumah, itu ketika ada asap kendaraan atau asap rokok kita terpapar lagi. Itu Bang, untuk terapi tanpa pengobatan dari penyakit bronkitis ini. Oke, baik. Tapi kalau misalnya untuk sahabat harga yang akan bergejala
dari memiliki gejala bronkitis itu bisa ada terapi, salah satu terapinya terapi tanpa pengobatan. Nah, sahabat harga itu cukup minum air putih nih. Jadi sahabat harga kalau kita hindari dulu nih kayak kopi, teh, minuman bersoda, junk food, dan kalau bisa memang minum air putih hangat ya, air putih hangat lebih direkomendasikan kalau itu air putih hangat itu melegakan pernapasan kita itu. Jadi sahabat Arya juga bisa dan salah satunya itu sahabat bisa menghindari asap rokoknya sendiri nih. Kalau misalnya ada yang orang merokok di sekitar kita, kita bisa menjauh atau kita memberitahu kepada orang yang merokok, Bang, Mas, AA, misalnya seperti itu kan. Udah, kalau di Padang udah ya, udah boleh nggak di sebelah mana gitu merokoknya? Karena kita lagi sesak nafas atau apa gitu. Oke, Kak boleh disapa-sapa dulu nih sahabat harga kita, dibantu sapa-sapa lagi. Ya, selamat datang kepada sahabat harga yang baru bergabung. Ada Kak Yusiana, Kak Perzuanta, ada Kak Arini Intan juga, Bang. Ya, baik, ada Kak Pipir, halo sahabat Du Melia, halo Kak Memi, Ifdal Gunawan, halo sahabat apoteker kita salah satu juga nih Kak Rifa, halo Kak Arini Intan Mutia. Ya, jadi sejauh ini apa nih yang dapat kita tadi ada pertanyaan lagi, tadi baru dipaparkan mengenai pengobatan setelah terjangkit. Apakah ada cara untuk mencegah kita terjangkit bronkitis, Kak? Jadi kalau misalnya ada gejala-gejalanya, tapi kalau kita mau mencegahnya biar kita nggak terkena bronkitis itu bagaimana? Ya, sebenarnya lebih baik mencegah daripada mengobati kan pulang, karena kalau udah minum obat itu rasanya kalau nggak diminum teratur salah, kalau misalkan minum obatnya terlalu banyak jadi ada fase jenuhnya gitu. Sebenarnya gimana sih cara mencegah jangkitnya bronkitis? Itu ada beberapa hal. Kita runut dari berdasarkan pencetusnya tadi. Yang pertama untuk mencegahnya adalah menghindari paparan asap rokok. Jadi kalau misalkan kita orang yang tidak merokok itu menghindari asap rokok, dan ketika seorang itu dia merokok, kalau bisa mulai dari sekarang dicoba untuk mengurangi rokok, kalau bisa berhenti gitu, Bang. Terus yang kedua adalah dari polusi udara, apakah itu disebabkan transportasi kendaraan bermotor atau polusi dari zat-zat yang berbahaya, bisa kita cegah dengan menggunakan masker. Terus yang ketiga itu adalah cukup istirahat, karena ketika istirahat kita cukup, daya tahan tubuh kita itu akan terjaga. Terus yang keempat adalah pola hidup yang teratur dan sehat. Apakah itu aja pencegahannya? Enggak, tidak ada lagi. Jadi pencegahannya itu juga bisa dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Karena kalau kebersihan lingkungan kita terjaga, maka faktor-faktor pencetusnya seperti dari debu itu juga bisa dapat dicegah. Terus selanjutnya tidak berbagi barang pribadi dengan orang lain. Misalkan dari kan tadi kita tahu kalau misalkan penyebabnya itu ada berdasarkan infeksi, bisa jadi juga dari penularan dari orang lain, misalkan berbagi botol minuman, terus sendok atau beberapa hal pribadi lainnya. Terus juga sebaiknya kita melakukan vaksinasi terkait influenza, pneumonia, biasanya kan anak-anak itu ada vaksinasinya. Terus yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan, minuman, suplemen yang mengandung vitamin atau antioksidan. Jadi itu tujuannya adalah untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Ya, berarti cara pencegahannya itu memang faktor utamanya sendiri itu yang harus dihindari ya. Seperti salah satunya tadi itu asap rokok nih. Jadi sahabat harga yang merokok nih kalau misalnya merokok kalau bisa jangan dulu nih di dekat orang-orang terdekat kita, kalau bisa cari udara yang terbuka dan jauh dari keramaian kalau bisa. Terus juga nih salah satunya itu pola hidup sehat juga, cukup istirahat, begitu mengkonsumsi suplemen, vitamin agar daya tahan tubuh kita juga terjaga. Nah di apotek sendiri ini ada salah satu sahabat aja kalau misalnya mau ke apotek keluarga apa aja sih Kak keuntungan ke apotek keluarga gitu? Apa aja sih yang ada di apotek keluarga?
Mungkin tadi juga dari awal banyak yang penasaran juga karena di antara tadi ada ngomong terkait promo, cek kesehatan gitu kan Bang. Jadi apa sih kelebihan dari apotek keluarga? Kelebihannya itu yang pertama tadi udah di-feel ada delivery order. Jadi ketika ada pasien butuh obat tapi nggak bisa ke apotek itu bisa melalui delivery. Terus yang kedua, apotek keluarga juga ada di marketplace Shopee kan Bang. Terus yang ketiga juga ada cek kesehatan, apakah itu cek urat, gula darah, tekanan darah, kolesterol. Nah, kebetulan ini juga ada lagi bantu minggu ini. Terus yang keempat juga ada konsultasi gratis dengan apoteker. Apakah itu melalui WhatsApp kita atau juga boleh datang langsung ke apotek keluarga untuk bisa bertatap face to face gitu Bang. Terus yang terakhir juga ada member ya. Ada juga kartu member. Ini sahabat harga kayaknya nge-lag lagi nih, mengalami gangguan sinyal untuk apotek keluarga Padangnya. Jadi salah satunya itu di apotek keluarga itu melayani delivery order nih, sahabat yang mau delivery bisa delivery. Kalau untuk call center sendiri itu sahabat bisa, kalau untuk di Pekanbaru sahabat bisa menghubungi 0812 4900 3900. Kalau untuk di keluarga Bandung nih, yang di Bandung ada juga kita cabang kita di Bandung, sahabat bisa menghubungi 0812 20 70 3900. Kalau untuk di Padang sendiri sahabat bisa menghubungi 0822 8715 8403. Jadi sahabat bisa kalau mau delivery obat bisa langsung menghubungi nomor-nomor tersebut. Dan juga di apotek keluarga juga ada marketplace nih, ada Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Jadi sahabat harga kalau mau pesan obat juga bisa melalui Shopee kita. Namanya itu apotek_keluarga Pekanbaru. Atau misalnya sahabat bisa mengklik di search kolom pencarian itu apotek keluarga group, GROUP group. Jadi sahabat kalau mau pesan di marketplace kita juga bisa, kita juga ada marketplace-nya. Nah juga ada cek kesehatan nih, sahabat kalau mau cek kesehatan bisa ke apoteknya langsung, kita bisa cek tensi, asam urat, gula darah, dan kolesterol gitu, satu paket. Dan juga sahabat mau free konsultasi juga, sahabat misalnya ada sakit asam urat atau apa, sahabat bisa konsultasi ke apoteker kita dan insya Allah langsung dilayani langsung oleh tenaga kefarmasian dari apotek keluarga. Baik sahabat, dari apotek keluarga Padang sudah kembali bergabung bersama kita sedang kembali. Ya, terputus ya. Iya. Terputus ya, apoteker Nurul. Jadi terus kita ada juga nih, sambung lagi, kita ada juga member nih. Jadi keuntungan member salah satunya itu untuk obat-obat tertentu kita bisa diskon sampai 12%. Dan juga sahabat yang berbelanja kelipatan 50.000 itu akan dijadikan 1 poin. Jadi poinnya ini bisa dikumpulkan dan bisa ditukarkan dengan harga, dengan potongan harga, atau bisa mengambil barang sesuai dengan jumlah poin yang sahabat miliki. Jadi sahabat kalau mau jadi member apotek keluarga gampang banget, jadi cukup kunjungi ke cabang apotek keluarga terdekat dan tentunya temui staf kita dan insya Allah akan langsung kita buatkan member ya. Jadi Kak, langsung aja nih kesimpulannya, kira-kira apa kesimpulannya? Mungkin dari tadi panjang lebar sampai kita diskusikan pada sore kali ini. Nah, untuk kesimpulan itu Nurul merangkul ada 4 kesimpulan, 4 poin. Yang pertama adalah perlu kita ketahui bahwa bronkitis ini merupakan infeksi atau peradangan yang berkelanjutan yang terjadi pada saluran nafas manusia, terutama pada bronkus, yang mana fungsi dari bronkus ini adalah untuk membawa udara ke paru-paru. Yang kedua, ketika kita merasakan gejala atau keluhan, jangan langsung self-diagnose, tapi langsung konsultasikan dengan dokter atau apoteker sebagai tenaga ahli kesehatan. Terus yang ketiga, jaga daya tahan tubuh. Dan yang terakhir adalah tanya obat, tanya apoteker. Tanya obat, tanya apoteker ya. Jadi sahabat harga itu kesimpulannya. Jadi
Kalau untuk di sahabat mengalami gejala-gejala yang sudah dipaparkan disebutkan tadi oleh apoteker kita, jangan langsung self diagnose nih, langsung mendiagnosa diri sendiri, searching di internet, oh ternyata aku kayak gini, ternyata aku kayak gitu, seperti itu. Jadi kalau gitu sahabat langsung bertanya kepada yang ahlinya atau berkonsultasi ke dokter gitu. Ya baik sahabat harga, cukup menarik nih banget nih tema kita hari ini, penyakit bronkitis dan obatnya yang sudah disampaikan oleh apoteker Nurul dari keluarga 16 Padang. Kayaknya udah sejam lebih nih ya kak ya, udah sejam lebih kayaknya kita nih, kita udah sejam lebih. Kayaknya mau mundur diri dulu nih. Nanti di hari Senin besok kita live lagi dengan tema yang berbeda dan tentunya lebih seru dari kan, tentunya lebih nggak kalah seru dari kali ini. Ya sahabat harga, mau selaku moderator pada kesempatan kali ini, selaku host, mohon undur diri dan juga dari keluarga Padang. Ya mohon undur diri juga karena udah 1 jam. Mohon maaf kalau misalkan ada hal yang salah atau penyampaian. Untuk kritik saran kita menerima ya Bang, karena untuk perbaikan ke depannya. Ya, jadi sahabat harga kalau mau ada ya benar. Kalau sahabat mau ada pertanyaan berikutnya boleh ke DM Instagram Apotek Keluarga Padang atau Apotek Keluarga Official Pekanbaru juga boleh. Jadi insya Allah akan kita jawab ya. Kita jawab, kita berikan solusi yang terbaik gitu. Baik sahabat harga, mau undur diri, mau selaku MC, selaku host, mau undur diri dan juga apoteker Nurul mau undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. See you next live Instagram berikutnya. Salam keluarga. Keluarga.